Perhatikan baik-baik wanita ini. Dia memasukkan jarinya ke dalam lubang. Sistem mekanis mendorong keluar selembar kertas yang bertuliskan, usia tua. Melihat hasil seperti itu, gadis itu tersenyum puas. Ini adalah cara untuk mati yang diimpikan semua orang. Sepertinya orang dewasa tidak salah, reinkarnasi kehidupan. Tapi detik berikutnya, ternyata Glenda tewas ditikam oleh seorang lelaki tua. Hanya 1 sen. Setetes darah bisa menguji jalan kematianmu di masa depan. Hari ini saat Glenda sedang jogging, tiba-tiba di lintasan jogging dia melihat mesin yang aneh. Di atas adalah tulisan, dapat menguji jalan hidup dan mati. Rasa penasaran Glenda mulai muncul ke permukaan. Dia memasukkan koin, lalu memasukkan jarinya ke dalam lubang. Sangat cepat mesin mengeluarkan selembar kertas. Glenda mengambil kertas itu di tangannya dan tersenyum. Karena di atas ada kata tua, ini adalah cara untuk mati yang ditunggu semua orang. Glenda memakai headphone dan terus berlari. Tapi detik berikutnya, dia ditabrak mobil yang melaju kencang. Pengemudinya adalah seorang lelaki tua. Permainan ini membuat saya jatuh cinta. Orang yang beruntung akan muncul dengan sangat cepat. Koin, setetes darah di jari telunjuk. Dia juga menerima selembar kertas. Tertulis di atasnya bahwa dia meninggal dalam terjun payung. Tiba-tiba pria itu sedikit curiga. Tapi tetap bertekad untuk tidak pernah skidif di masa depan. Hari ini, teman-temannya mengajaknya pergi bermain bola. Anak laki-laki yang akan memamerkan bakatnya. Namun beberapa detik kemudian, tiba-tiba ada seorang pria yang mengalami kesalahan teknis saat terjun payung dan jatuh dari langit, menyebabkan dia langsung mati. Semula meninggal akibat insiden skydiving cukup menarik. Kota ini terlalu berbahaya. Aku harus segera pulang. Mesin ini hanya perlu memasukkan koin dan akan memberitahu Anda mengapa Anda mati. Pengujinya adalah seorang gadis bernama Glenda. Akibatnya, dia ditikam sampai mati oleh seorang lelaki tua. Orang beruntung ketiga adalah seorang pria. Itu sama dengan keduanya sebelumnya, dan segera dia menerima selembar kertas. Dia tertegun. Dia mati untuk seorang gadis terkenal. Cara kematian ini sepertinya cukup istimewa. Mungkinkah pria itu meninggal karena perzinahan? Dia sendiri tidak pernah memegang tangan seorang gadis. Ketika dia sangat bingung, saat ini di belakangnya seorang gadis yang sangat cantik mendekat. Padahal sosoknya sangat cantik. Dia juga tidak tertarik dengan itu. Karena dia gadis yang cantik, ia bertekad untuk menjaga jarak dengan gadis cantik ini. Tapi gadis itu aktif menggodanya. Dia memegang botol tabir surya. Dia bertanya apakah dia bisa mengoleskan tabir surya untuknya. Pria itu ragu-ragu dan kemudian menelan ludahnya. Dia siap membantunya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang tertulis di kertas itu, dia berhenti. Dia bahkan meminta gadis itu untuk menjauh darinya. Lalu dia berdiri. Gadis itu segera meneleponnya dan bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya. Tapi tiba-tiba gadis cantik lainnya muncul. Ternyata gadis cantik adalah idenya. Itu tidak bisa dipercaya. Orang beruntung keempat adalah seorang gadis muda. Seperti sebelumnya, koin, setetes darah. Setelah gadis itu melihat kata-kata di atas kertas, dia dalam suasana hati yang bahagia. Di selembar kertas tertulis bahwa itu melalui ruang. Dia dengan cepat berbagi cerita ini dengan sahabatnya. Tapi sahabatnya melemparkannya seember air dingin. Bisakah kamu menembus seperti itu? Saya melihat bahwa Anda memiliki masalah dalam pikiran Anda. Berhentilah bermimpi. Keduanya semakin sering bertengkar. Sahabatnya menjadi bersemangat dan melemparkan arloji ke arahnya dan memukulnya. Segera dia jatuh ke tanah. Ternyata itu sebabnya dia bisa menembus. Seorang gadis muda melakukan perjalanan melalui udara ke medan perang kuno. Dia akhirnya meninggal dengan cara ini. Sungguh, tidak ada yang bisa membayangkan. Hahaha. Kita hanya perlu melakukan ini. Mesin ini akan memberitahu kita mengapa kita mati. Orang beruntung terakhir adalah paman gemuk. Sama seperti sebelumnya, koin dan setetes darah. Setelah menerima kertas itu, paman membeku. Di atas tertulis bahwa dia mati karena beruang. Sesampainya di rumah, sang paman melihat botol madunya yang berbentuk beruang. Dia hanya bisa tak berdaya mengesampingkannya. Karena dia takut dia akan mati saat memakannya. Itu sebabnya meskipun paman ini paling menyukainya, dia tidak memakannya. Paman membuka lemari es dan mengeluarkan bir. Saat ini, istri saya juga muncul. Istrinya berkata dia ingin pergi piknik besok. Paman bertanya kepada istrinya apakah ada beruang di tempat piknik. Saat sang paman masih ragu, istrinya memberinya sebuah permen. Paman itu melihat lebih dekat, dan ternyata itu adalah satu toples penuh marshmallow.
Paman segera menyuruh istrinya untuk membuangnya. Keesokan harinya, sang paman tetap memutuskan untuk pergi piknik bersama istrinya. Tapi begitu dia memasuki hutan, pamannya merasa takut lagi. Sepanjang jalan, paman takut tempat ini akan ada beruang. Jika demikian, maka hidupnya dianggap sudah berakhir. Bahkan ketika dia pergi tidur di malam hari, pamannya mencengkeram palu. Paman itu takut dia akan digigit beruang sampai mati. Begitu saja, malam itu paman ini bisa bertahan malam itu. Paman ini mulai santai. Sepertinya mesin itu salah menebak. Oleh karena itu, paman ini pulang dan membawa toples madu berbentuk beruang kesukaannya untuk dinikmati. Tapi sekarang, mengapa beruang ini ada di tempat sampah? Benar-benar salah perhitungan, sungguh kecelakaan. Apakah orang-orang terkejut? Semua kematian ini tidak terduga. Pada akhirnya mesin ini berhasil membunuh 5 orang, menjadi mesin yang paling kuat. Tetapi jika mereka tidak mengikuti ujian, apakah mereka akan mati seperti ini? Koin, setetes darah dapat menguji mengapa Anda mati. Jika itu Anda, apakah Anda akan menguji mereka?